dalam pembelajaran geografi. Kita tidak hanya memahami konsep subjek secara teoritis, namun bagaimana kita memahami subjek tersebut dalam suatu objek yang dipelajari. Memahami aspek fisik dan aspek sosial yang diikuti analisis bisnis. Apakah kita paham jika hanya sekedar memahami secara subjek? Bagaimana jika kita memahami suatu situasi secara langsung? Ini lebih dari sekedar belajar. Ini adalah penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Bersama kelompok 2, kita akan belajar bersama menerapkan ilmu geografi dalam ekspedisi 3 aspek perjalanan desa Tumpurjo, Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Geografi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Nursalam sebagai ketua kelompok 2 dalam perancangan observasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo, absen 15. Perkenalkan, saya Rizky Setiawan, absen 32. Perkenalkan, nama saya Dia Fatima dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Aida Jelin, absen 10. Mari ikuti kegiatan kami dalam 3 ekspedisi perjalanan desa Tempurjo, Kabupaten Jember. Desa Tempurjo adalah desa yang terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan desa agraris yang ekonominya bertumpu pada sektor perkebunan yang menjadi bisnis perekonomian desa. Di sini, kita akan menganalisis aspek fisik yang terbagi dari kondisi air, fungsi lahan, flora, fauna, dan pola keruangan. Selanjutnya aspek sosial yang juga terbagi dari sarana prasarana pendidikan, kesehatan, agama, mata pencaharian, dan perekonomian yang diikuti analisis bisnis pada wilayah desa Tempurjo. Langsung saja kita akan membahas aspek fisik. Jadi pertama-tama kita akan membahas kondisi air. Kondisi air mengacu pada kualitas, kuantitas, dan pemanfaatan dalam distribusi sumber daya air di suatu wilayah. Pada desa Tempurjo, airnya dimanfaatkan untuk mengirigasi lahan pertanian maupun perkebunan yang berasal dari sungai. Kualitas pada air sungainya sendiri sebagian tempat masih ada yang keruh dan yang lainnya juga masih ada yang dapat digolongkan jernih. Di dalamnya pun juga terdapat ekosistem makhluk hidup air seperti ikan dan yang lain sebagainya. Lalu kita akan membahas fungsi lahan. Fungsi atau penggunaan lahan adalah pemanfaatan permukaan bumi oleh manusia untuk berbagai kegiatan yang dipengaruhi aspek fisik dan sosial. Di desa Tempurjo, sebagian besar lahannya digunakan untuk distribusi geografis yang berkaitan dengan perekonomian maupun mata pencaharian. Contohnya, dimanfaatkan untuk lahan pertanian, lahan karet, lahan tebu, lahan perkebunan pepaya, dan yang lain sebagainya. Flora dan fauna. Flora adalah totalitas jenis tumbuhan ataupun vegetarian yang hidup di suatu wilayah. Dapat kita lihat di desa Tempurjo sendiri, lebih banyak vegetarian daripada tumbuhan hias.
sedangkan fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan di suatu wilayah. Di Desa Tempurrejo memiliki macam-macam fauna yang kita temui seperti hewan kuda dan ayam. Selanjutnya, aspek fisik yang terakhir yaitu pola keruangan desa. Pola keruangan adalah susunan dan hubungan antara berbagai fenomena di permukaan bumi. Desa Tempurrejo sendiri memiliki pola linear, yaitu pada pola jalan raya yang bangunan penduduknya menghadap jalan raya dan mengikuti jalan raya. Serta memiliki pola sungai yang dimana bangunan penduduknya tidak menghadap ke arah aliran sungai. Dan pada pola radial, Desa Tempurrejo sendiri memiliki pola yang saling mengelilingi antara penduduk, tempat industri, maupun fasilitas umum. Selanjutnya, kita akan membahas aspek sosial. Yang pertama, aspek pendidikan. Aspek pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pelatihan dan penelitian. Di Desa Tempurrejo terdapat fasilitas pendidikan seperti yang kita lihat, yaitu SD Tempurrejo 2, SD Tempurrejo 3, dan MIMA 56 Salafiyah Syafi'iyah. Yang kedua adalah aspek kesehatan. Aspek kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Di Desa Tempurrejo terdapat salah satu fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas Tempurrejo. Fasilitas layanan kesehatan ini diharapkan dapat membantu penduduk setempat dalam gaya hidupnya. Yang ketiga, aspek mata pencaharian. Aspek mata pencaharian adalah pekerjaan atau kegiatan utama yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Desa Tempurrejo, sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani padi, petani karet, petani tebu, dan sebagian juga menjadi pedagang di pasar. Yang keempat, aspek agama. Aspek agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghubungkan manusia dengan tataan kehidupan. Dapat kita lihat di Desa Tempurrejo sendiri mayoritas penduduknya beragama Islam. Pernyataan ini didukung karena banyaknya bangunan masjid di wilayah itu. Aspek perekonomian. Aspek perekonomian adalah serangkaian kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dalam suatu wilayah. Kondisi ekonomi di Desa Tempurrejo cukup aktif karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan dan jasa. Keberadaan pasar desa menjadi pusat kegiatan ekonomi harian di mana warga saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selanjutnya, yang terakhir yaitu analisis bisnis pada Desa Tempurrejo. Dikutip dari jurnal online Universitas Muhammadiyah Surabaya, Desa Tempurrejo, Kabupaten Jember memiliki potensi bisnis penjualan batik dengan melakukan pelatihan pembuatan kain ekoprint dengan teknik basic, mirroring, dan blanket menggunakan pewarna alam dan potensi hayati desa. Kegiatan ini meningkatkan keterampilan pembatik dalam memilih bahan, pewarna alami, hingga pengukusan kain. Pernyataan ini juga didukung karena lahan di Desa Tempurrejo sebagian besar menjadi lahan vegetasi, sehingga mendukung bahan persediaan bisnis tersebut. Jadi, bisnis yang sebaiknya dikembangkan di Desa Tempurrejo adalah produksi dan pemasaran kain ekoprint berbasis pewarna alami. Dengan ini, Desa Tempurrejo dapat meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan potensi lokal. Itulah hasil observasi kami dalam menganalisis aspek fisik, aspek sosial, dan analisis bisnis pada Desa Tempurrejo. Dari sini kita dapat melihat beberapa kualitas air yang ada di Desa Tempurrejo. Fungsi lahan yang sebagian besar digunakan lahan vegetasi, flora yang sebagian besar juga lebih ke tanaman vegetasi daripada tanaman hias, dan fauna yang bermacam-macam seperti kuda, ayam, burung, dan yang lain sebagainya. Serta pola keruangan linear jalan raya. Pola sungai bangunan penduduknya tidak menghadap ke arah sungai, dan pola radial yang saling mengelilingi. Dilanjutkan dengan pendidikan
pendidikan di desa Tempurjo yang cukup memfasilitasi layanan kesehatan, mata pencaharian yang sebagian besar menjadi tani, bangunan peribadahan yang mayoritasnya beragama Islam, dan perekonomian desa Tempurjo. Lalu, analisis bisnis yang dapat dikembangkan pada desa Tempurjo.